Sebelum kita lakukan penambahan body lip 5 cm ya, kurang lebih sesuai request owner, kita buka dulu untuk bagian depan dari mobil ini, termasuk grill, headlamp, bumper, dan part-part yang memang mungkin bisa kita sebut menghalangi ya. Karena untuk bagian body lip itu ada di beberapa titik, dan salah satunya ada di bagian depan sini teman-teman. Kabel-kabelnya juga nanti akan kita coba rapiin lagi ya, supaya lebih tertata. Pakai kunci berapa Kang Arif buka bumpernya? 15 sok Om. 15 sok. Ada berapa biji? Ada 4. Ada 4. Nah, jadi untuk bagian bumper depannya ini dia memiliki 4 baut teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan angoners, jumpa lagi bareng saya Rizal Suryajaya cuma di channel Padepokan DS Custom. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, langsung saja di hadapan saya ini ada satu unit mobil Opel Blazer SOHC ya. Jadi mesinnya ini sudah menggunakan mesin SOHC, yang dimana sekarang kita sedang lakukan pembongkaran di bagian headlampnya ya, karena mobil ini akan kita lakukan penambahan body lip. Jadi body lipnya itu akan kita tambahkan tingginya kurang lebih sekitar 5 cm ya, request dari pemilik mobilnya tentunya. Sembari menunggu Kang Arif lagi buka-buka partnya, sekarang saya akan coba jelaskan detailing dari mobil ini ya. Sepertinya agak cukup menarik kalau misalnya kita bahas teman-teman. Untuk bagian depan seperti biasa grillnya masih original tentunya. Untuk tekniknya buka grillnya seperti ini ya. Jadi ada beberapa baut yang menempel. Nah, ini adalah soket atau penahan dari headlamp lampu depannya. Berbeda dengan yang di SOHC ya. Di SOHC itu ada semacam soket atau jepitan ya untuk nahan lampunya. Kalau di DOHC itu dia biasanya pakai baut sama mur 10 teman-teman, yang memang sudah ditanam di headlampnya. Tapi kalau di mobil SOHC itu dia pakai soket atau jepitan seperti yang tadi kita lihat. Dan di sini juga filter udaranya ini sudah yang variasi ya. Ini lumayan tebal, dan sepertinya ini juga baru beberapa hari ya teman-teman, karena kelihatan masih sangat baru kalau bisa kita perhatikan dari warna. Untuk stiker-stiker originalnya juga masih tertera. Mesin mobilnya pun kering ya. Sepertinya mobil ini benar-benar sangat terawat. Untuk packing silinder headnya terdapat di situ, seperti baru diganti juga ya teman-teman. Nah, untuk bagian apron ini juga udah dicat ya kayaknya. Dan mobil ini untuk warnanya itu dia hitamnya hitam repaint ya. Jadi mobil ini sempat mengalami perubahan warna oleh ownernya. Beberapa part yang lainnya juga masih original. Di sini ada semacam heatsink ya buat pendinginan dari ICM mobil Blazer ini. Kita lihat lagi teman-teman, ini kabelnya agak amburadul ya, maklum karena memang di mobil-mobil Blazer itu kabelnya cukup banyak, jadi nanti akan kita coba rapihin. Ini bannya dia pakai Dynapro MT Muterai
Kemudian untuk velgnya juga original dari Blazernya, tapi biasanya velg-velg seperti ini dipakai buat ban serep ya. Oke, ringnya 15, ada pijakan footstepnya. Ini original bawaan dari DOHC biasanya, karena yang SOHC hampir jarang ya saya temuin ada footstep bawaannya. Termasuk kacanya juga, ini kacanya sudah chrome dan belum electric mirror teman-teman kalau di SOHC. Lalu untuk bagian talang air di sini sudah dipasangkan ya. Roof rack atau roof railnya juga masih original, ini juga sudah terpasangkan. SOHC itu variannya lumayan banyak ya. Ada yang dia pakai footstep, ada yang tidak pakai footstep, ada yang dia pakai roof rack atau roof rail, ada juga yang tidak pakai. Jadi variatif teman-teman, gimana tahunnya. Kalau misalnya ngomongin mobil ini antara tahun 2001 ke bawah. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk eksterior dari Blazer SOHC ini. Kontras banget, identik banget. SOHC itu di bagian pintu belakang tidak ada wiper tentunya ya, berbeda dengan yang DOHC. Lalu untuk lampu, jumlah stop lampnya itu dia ada 4 ya. Dia ada 4 buah lampu, berbeda dengan DOHC yang memiliki 4 buah lampu. Kalau di SOHC ini lampu mundurnya dia terpisah, tetapi kalau di DOHC lampu mundurnya itu dia hampir sama dengan lampu standby ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya untuk bagian ini apa ya namanya ya, hidroliknya teman-teman. Hidroliknya ini juga masih original. Kenapa saya berani bilang original? Karena untuk bagian kuncinya itu masih di tap kuncian dari hidroliknya. Lalu untuk kaca buka tutupnya juga masih pada enakin ya teman-teman. Nah ini bempernya masih yang biasa aja, berbeda dengan DOHC Luxury Touring yang ada pijakan footstepnya. Di bumper ini masih biasa-biasa saja ya. Kita coba lihat dalamannya seperti apa. Nah, kabinnya itu lumayan cukup luas ya, karena memang untuk SOHC itu di bagian kabin belakang tidak ada ruang untuk penyimpanan barang-barang. Biasanya kalau di DOHC itu ada ruang untuk nyimpen dongkrak teman-teman, tapi kalau di SOHC itu tidak ada dia. Plafonnya juga biasa aja ya, ini bahannya dari kain untuk pelapisnya. Kemudian untuk interiornya nanti akan kita coba masuk ya. Biasanya mobil-mobil SOHC itu rawan dari pintu-pintunya alias engselnya, tapi sepertinya ini masih pada enakin teman-teman ya. Untuk interiornya kurang lebih seperti ini, tidak ada yang cukup bisa kita jelaskan lebih ya, karena mungkin teman-teman dan angoners juga sudah pada tahu varian SOHC itu kurang ya. Kalau untuk bagian interior kurang maksimal, berbeda dengan DOHC Luxury Touring maupun DOHC yang biasanya. Untuk tombol-tombol atau panel-panel juga masih sedikit kalau di SOHC. Lalu dashboard ini sudah dipakein alas ya atau cover, dan kalau kita lihat kilometer sudah menunjukkan di angka 260 ribuan. Ini menandakan mobil ini juga sering dipakai jauh, dan mobil ini juga sudah dipasangi keyless atau remote ya, jadi ada alarmnya. Untuk jok ini masih original, masih bahan dari bludru kainnya ya. Plafonnya juga ini sepertinya akan mengalami perubahan atau perbaikan ya, karena memang sudah agak pudar ya di beberapa titik untuk warna dan perekatnya juga. Untuk radio ini kurang lebih seperti ini ya, masih biasa aja, belum double din, belum touchscreen. Kemudian konsol box juga sepertinya ini tidak dipasangkan teman-teman, karena di sini kosong melompong begitu saja. Oke, mungkin seperti itu untuk bagian interior depan. Bagian interior belakang kurang lebih seperti ini ya, backlighting atau
door trimnya biasa aja ya. Ini joknya dia yang single seat, jadi satu jok itu muat untuk 3 orang, dan di belakangnya itu ada jok tambahan lagi untuk penumpang anak kecil biasanya ya. Jadi total kursi atau jok di dalam mobil SOHC ini kurang lebih ada 3 baris teman-teman. Nah seperti ini ya. Pokoknya pantengin aja channel kita cuman di Padepokan DS Custom. Nanti kita akan coba update lagi proses dari body lift mobil ini ya, seperti apa tekniknya, seperti apa caranya. Pokoknya pantengin terus channel kita cuman di Padepokan DS Custom. Saya Rizal Suryajaya pamit undur diri, see you next time in our video. Jangan lupa like, share, and subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.